Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mugis dengan NPM 1212020055 dari akuntansi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji ANOVA one way dan uji ANOVA two way. Uji ANOVA, Analysis of Variance, merupakan pengujian dengan menganalisis variance. Apabila pada uji T, sampel yang digunakan adalah satu atau maksimal 2 sampel. Maka pada uji ANOVA, sampel atau variabel yang digunakan lebih dari 2. One way ANOVA, ANOVA satu arah. Uji ANOVA satu arah, one way ANOVA, adalah jenis uji statistika yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari 2 variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Two-way ANOVA, ANOVA dua arah. Uji ANOVA dua arah, two-way ANOVA, adalah jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari 2 grup sampel. Berbeda dengan uji one-way ANOVA yang analisisnya hanya berlangsung satu arah, yaitu antar perlakuan, maka pada uji two-way ANOVA, arah analisisnya berlangsung 2 arah, yaitu antar perlakuan dan antar kelompok. Selanjutnya, kita langsung ke contoh kasus one-way ANOVA. Mahasiswa FK Yarsi angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurunan tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu pasien pertama obat merek X menjadi kelompok pasien 1, obat merek Y menjadi kelompok pasien 2, dan obat merek Z menjadi kelompok pasien 3. Kita ke variable view-nya. Kelompok pasien 1, pasien peminum obat merek X. Kelompok pasien 2, pasien peminum obat merek Z. Pasien ketiga, pasien peminum obat merek Z. Selanjutnya, setelah membuka datanya, kita ke variable view-nya dulu. Sini desimalnya kita kasih 0. Nah, di sini di kelompoknya kita value-nya kita tulis begini. 1 sama dengan obat X, 2 sama dengan obat Y, 3 sama dengan obat Z. Baru kita pencet OK. Selanjutnya kita ke data view, kita ke analyze, kita ke compare means, kita ke one way ANOVA. Nah, di sini yang ini, yang tekanan darahnya kita taruh di kotak yang atas, dan kelompok pasiennya kita taruh di kotak yang bawah. Nah, kosongnya kita cari Bonferroni dan Tukey. Selanjutnya, options-nya kita checklistin yang descriptive dan homogeneity of variant test. Oke, kita continue, kita klik OK. Oke, selanjutnya sudah keluar data one way-nya dengan obat X dengan nilai 7 dengan rata-rata 125,00, obat Y dengan nilai 7 dengan rata-rata 125,00, obat Z dengan nilai 7 dengan rata-rata 125,14. Nah, di sini rata-rata nilainya 21. Nah, di sini terlihat juga nilai minimum dan maksimumnya. Nilai minimum obat X 110, obat Y 105, obat Z 130. Dan nilai maksimum obat X 140, obat Y 140, obat Z 175. Nah, di sini kita tentukan hipotesisnya terlebih dahulu. H0 sama dengan rata-rata tekanan darah orang minum obat X, Y, dan Z adalah sama. H1 sama dengan rata-rata tekanan darah orang minum obat X, Y, dan Z tidak sama, atau ada perbedaan.
Nah, di sini kita lihat di data test of homogeneity of variance signifikannya 0,708 yang artinya itu melebihi 0,05. Nah, berarti kita bisa menentukan signifikannya, yaitu signifikannya adalah H0 ya sama dengan diterima dengan varian sama. Selanjutnya kita lihat data ANOVA-nya dengan signifikannya 0,001 yang artinya dia adalah HA karena di bawah 0,05. Jadinya HA diterima dengan varians berbeda. Nah, selanjutnya pada post hoc test kita akan melihat apakah ada perbedaan dari obat X, Y, dan Z. Nah, di sini kita bisa melihat obat X sama dengan obat Y itu tidak ada perbedaan. Tetapi obat X dan obat Z itu ada perbedaan, yaitu minus 27,143. Nah, jadi di sini kita ingatkan saja buat yang ada bintangnya berarti itu terdapat perbedaan. Nah, selanjutnya di data homogeneous subtest kita akan melihat apakah ada perbedaan antara obat X, obat Y, dan obat Z. Nah, di kolom 1 antara obat X dan obat Y tidak ada perbedaan. Dan di kolom yang kedua, obat Y dan obat Z itu ada perbedaan. Nah, jadi karena obat X, obat Y, dan obat Z ada perbedaan, berarti semua obat itu signifikan. Oke, inilah uji ANOVA one way atau satu arah. Nah, selanjutnya kita masuk two-way ANOVA atau ANOVA dua arah. Nah, sebelumnya kita ke variable view-nya terlebih dahulu. Di sini, di gendernya, di value-nya, di value gendernya, kita tulis 1 sama dengan laki-laki, 2 sama dengan perempuan. Nah, di value pendidikannya, kita tulis 1 sama dengan SMP, 2 sama dengan SMA, dan 3 sama dengan S1. Selanjutnya, kita ke data view, kita ke analyze, kita ke general linear model, kita ke univariate. Nah, ini ujiannya kita taruh di sini. Gender sama pendidikannya kita taruh di sini. Nah, sebelum kita oke, kita ke plot terlebih dahulu. Gendernya kita taruh sini. Pendidikannya kita taruh sini. Nah, baru kita klik add, continue. Setelah itu kita ke post hoc-nya terlebih dahulu. Nah, di sini bagian pendidikannya kita masukin di sini. Setelah itu kita checklist Boveroni sama 2K. Oke, kita continue. Setelah itu kita ke option. Nah, di sini bagian gendernya masukin di sini. Pendidikannya kita masukin di sini. Dan gender kali pendidikannya kita masukin di sini. Setelah itu kita checklist descriptive statistik sama homogeneity test. Selanjutnya kita continue. Nah, situ kita oke. Setelah datanya keluar, kita analisis di sini. Laki-laki jumlah datanya ada 18, perempuan jumlah datanya ada 22, SMP jumlah datanya ada 8, SMA jumlah datanya ada 20, dan S1 jumlah datanya ada 12. Selanjutnya, kita lihat data deskriptif statistikanya. Di sini, gender laki-lakinya dengan pendidikan SMP, jumlah datanya ada 7, dengan nilai rata-ratanya 32,43. Nah, di sini, laki-laki dengan pendidikan SMA, dengan nilai data, dengan jumlah datanya ada 5,
dan nilai rata-ratanya 46,60. Nah, di sini laki-laki yang S1 dengan jumlah datanya ada 6 dan rata-ratanya 77,83. Nah, sini yang perempuannya SMP dengan jumlah datanya 1 dengan rata-rata 6,68,00. Nah, di sini kenapa tidak ada standar deviasinya? Karena di sini tidak ada perbandingan, karena jumlah data siswa perempuan yang SMP itu cuma 1. Jadi di sini tidak ada standar deviasinya. Selanjutnya, yang perempuan dengan pendidikan SMA jumlah datanya ada 15. Dengan nilai rata-rata 65,13. Nah, di sini yang perempuan S1 jumlah datanya ada 6. Dan nilai rata-ratanya ada 69,67. Nah, di sini kita lihat totalnya jumlah data yang SMP itu ada 8. Dengan nilai rata-rata 6, dengan nilai rata-rata 36,88. SMA jumlah datanya ada 20 dengan nilai rata-rata 60,50. S1 jumlah datanya ada 12 dengan rata-ratanya 73,75. Selanjutnya, kita ke data yang ini dengan signifikan 0,527, yang artinya H0 diterima. Selanjutnya, kita ke tabel yang ini. Di sini ada corrected model dengan nilai signifikan 0,000. Yang ini berarti yang dapat diartikan data ini adalah data yang valid. Nah, selanjutnya di sini ada gender dengan nilai signifikan 0,005. Nah, karena 0,005 itu di bawah 0,05, jadi dapat diartikan gender itu dapat berpengaruh ke nilai. Selanjutnya, kita lihat pendidikan. Sini pendidikan dengan nilai signifikannya 0,000, jadi pendidikan tidak berpengaruh dengan nilainya. Nah, di sini gender kali pendidikan dengan nilai signifikan 0,003. 0,003 itu di bawah 0,05. Nah, dapat diartikan gender dikali pendidikan itu dapat berpengaruh ke nilainya. Selanjutnya, kita ke data yang ini. 1 gender di sini laki-laki dengan nilai rata-rata 52,287 dan perempuan dengan rata-rata 67,600. Nah, di sini yang kedua pendidikan. Yang SMP, pendidikan SMP dengan rata-rata 50,214, pendidikan SMA dengan rata-rata 55,867, pendidikan S1 dengan nilai rata-rata 73,750. Nah, di sini yang ketiga gender kali pendidikan. Nah, di sini gender laki-laki pendidikannya SMP dengan nilai rata-rata 32,429. Di sini juga gender laki-laki dengan pendidikan SMA 46,600. Nah, yang di sini gender laki-laki dengan pendidikan S1 dengan nilai rata-rata 77,833. Selanjutnya di tabel yang di bawahnya dengan gender perempuan dengan pendidikan SMP itu memiliki nilai rata-rata 68,000. Gender perempuan dengan pendidikan SMA memiliki nilai rata-rata 65,133. Gender perempuan dengan pendidikan S1 memiliki nilai rata-rata 69,667. Selanjutnya, kita ke data post hoc. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan antara pendidikan SMP, SMA, dan S1. Nah, seperti saya bilang, di sini berarti kalau yang ada bintangnya ini berarti memiliki perbedaan. Nah, dalam arti dapat diartikan berarti data di sini memiliki
semua data di sini memiliki perbedaan. Dari siswa SMP sama SMA itu memiliki perbedaan minus 93,663. SMP sama SMA memiliki perbedaan minus 36,88. Ini kita baca tabel yang atas saja. Selanjutnya kita ke data homogeneous subtest. Di sini kita dapat melihat perbedaan antara pendidikan SMP, SMA, dan S1. Di sini pendidikan SMP di tabel 1 dengan subset 36,88, SMA di tabel 2 dengan subset 60,50, S1 dengan subset 73,75. Nah, di sini dapat diartikan semua data ini signifikan karena memiliki perbedaan di antara ketiga data tersebut. Nah, inilah cara mencari data one way dan two way. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.